Raja mulia bagi puji hormat dan kuasa mulia lagu kerajaannya dari surga dan bumi selamanya dipuji ditinggikan namanya Yesus hormatkan muliakanlah Yesus Raja Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja mulia, sembah Raja mulia, mulia, sembah Raja mulia. Puji hormat dan kuasa mulia Bapa Kerajaan dari surga datang semuanya dipuji ditinggikan namanya Yesus hormat dan muliakanlah Yesus Raja mulia sembah Raja mulia Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja dipuji ditinggikan namanya Yesus hormat dan muliakanlah Yesus Raja mulia sembah Raja mulia Dia telah mati
Sungguh indah tiada tandingan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, hanya Yesus ku kagum. Hormat akan Engkau, haleluya, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, hanya Yesus ku kagum akan Engkau. Haleluya, 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 Yesus ku kagum, ku tinggikan, ku muliakan, Raja segala raja, Maha kuasa, Maha mulia, Maha ajaib, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana, untuk memaksakan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya. Ya, terima kasih Pak Lasman. Silakan untuk Ibu Adeline. Bu Ya, Adeline. Ibu. Iya, Ya, Ibu silakan. Aulia. Oke. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Rasman. Tuhan Yesus berkati untuk pujiannya, penyembahan kita kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom saya ucapkan buat Bapak Ibu semua yang boleh hadir di dalam ibadah kita pada hari Kamis ini. Haleluya. Bersama dengan keluarga besar Tubuh Kristus Ilahi, dengan Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Elia Esther. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saya sudah diberikan lagi kesempatan untuk membawa renungan pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan renungan kita, firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini kepada kita, yaitu tentang hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ya. Seperti pujian Haleluya. minggu ya. Sebelumnya mari kita satu dulu di dalam doa. Kembali kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan kumpulkan kembali anak-anak-Mu untuk kami duduk diam dengan rukun, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini bersama dengan keluarga besar Tubuh Kristus Ilahi Bapa. Engkau memberkati setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan, ketika firman-Mu akan ditaburkan, kami boleh menerimanya itu dan benar-benar jatuh ke dalam hati kami yang subur. Sehingga semakin hari oleh pembaharuan firman-Mu, kami dibenarkan, kami dikuduskan, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya bawa tema kita pada malam hari ini, hati-hati gunakan mata kita. Kenapa mata yang saya bawa dalam tema kita malam hari ini? Karena Tuhan mau kita pergunakan mata kita dengan bijaksana. Amin. Amin. Kata firman Tuhan di dalam Matius, bahwa Matius 6 ayat 22, ayat 22 sampai ayat yang ke-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sama-sama kita mau merenungkan apa sih yang Tuhan kasih di bagian tubuh kita. Apakah ini harus dijaga, dirawat, atau kita biarkan seenak-enaknya melihat hal-hal sesuatu yang tidak baik. Mari kita mau belajar di dalam Matius 6 ini bahwa Tuhan, ini juga perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan saat di bukit, bahwa gunakan matamu dengan baik. Ya, ini pengajaran Yesus buat kita semua. Ya, Bapak Ibu. Semakin hari dunia semakin jahat. Jatuhnya manusia ke dalam dosa diawali dengan pandangan dari mata, lalu turun ke hati dan timbul niat jahat. Ya, jadi banyak sekali kita pergunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Contoh, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh juga kepada perselingkuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh kepada mamon, karena uang, karena jabatan, karena pekerjaan. Timbulnya dari mata. Kenapa? Kok bisa ya? Apa hubungannya mata dengan pekerjaan, Bu Adeline? Sangat berhubungan. Karena apa? Dunia menawarkan, mau naik gaji, ayo kita melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Dikasih lihatlah, oh ini harta saya, tanah saya banyak, harta berlimpah. Mau nggak kamu seperti itu? Kan dilihat dari mata, oh iya ya, dia diberkati ya, karena pekerjaannya ya, oh karena ini ya, karena itu ya. Akhirnya timbullah dia niat jahatnya. Perselingkuhan, oh iya, wanita itu cantik ya, oh laki-laki itu ganteng ya, padahal kita sudah punya pasangan. Tapi karena mata yang melihat, ya, kita dengan hal-hal yang tidak baik, maka timbullah niat jahat itu. Sama ada contoh di Alkitab. Pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa di sini di Alkitab
yang tidak mempergunakan matanya dengan baik. Kita akan buka di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu, kita tahu tentang Raja Daud. Siapa yang tidak mengenal Raja Daud? Ya, dari kecil dia sudah diberkati Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Ya, itulah manusia. Ketika Tuhan berkati berlimpah-limpah, dia lupa dengan apa yang udah Tuhan berikan. Begitupun Daud, ketika dia sudah menjadi bangsa yang besar, kalau waktu dia berperang di hutan, mungkin dia hanya melihat semua anak buahnya, pepohonan, hutan, lautan, sungai. Dia tidak melihat hal-hal yang membuat dia menarik depan mata. Tapi ketika dia di singgasananya, ketika dia di kerajaannya, dia naik ke atas foto. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Disitulah kejatuhan Daud dalam dosa lewat pandangan pertama. Mungkin dalam hatinya dia berusaha untuk menahan. Saya tidak mau melihat Tuhan, saya tidak mau melihat. Saya tidak akan melihat. Tapi pada kenyataannya ketika dia melihat seorang gadis sedang mandi di atap rumah, mulai dia pura-pura menutup mata, awalnya tidak mau melihat, tapi dia intip. Wow, cantik luar biasa sekali Bathsheba. Ya, itulah manusia, pura-pura menutup, tapi pada kenyataan dia pun mengintip. Cantik sekali Bathsheba. Akhirnya apa yang terjadi? Dia panggil salah satu anak buahnya, bawa perempuan itu menghadapku. Disitulah Daud jatuh ke dalam perzinahan. Padahal dia tahu bahwa Bathsheba itu adalah istri dari panglima utamanya yaitu Uria. Ya, karena dia ingin memiliki Bathsheba, bahkan dia punya niat jahat untuk membunuh Uria. Dia taruh Uria di depan supaya dia mati lebih cepat. Ya. Jadi pergunakan mata dengan baik. Saya akan membaca 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, jadi bercermin dari firman Tuhan tentang Raja Daud, di mana dia tidak pergunakan mata dengan baik, maka dosa itu menyeliputinya. Bahkan ada harga yang harus dia bayar lewat kesalahannya. Kita sama-sama tahu bahwa anaknya Salomo ingin mencoba membunuh dia. Tapi puji Tuhan Daud bertobat. Kalau tidak bertobat mungkin dia akan menyalahkan anaknya. Anak kurang ajar nih. Berani-berani mau bunuh bapaknya. Ya, tapi dia bertobat. Akhirnya kehidupannya Tuhan pulihkan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Ketika kita memandang sesuatu menurut kita baik. Padahal itu sudah dilarang dengan firman Tuhan. Gunakan matamu baik-baik, karena Bapa di surga melihat dirimu dari bawah, dari atas, melihat dirimu yang ada di bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Semangat 45 kita waktu TK, kecil, SD, nyanyikan lagu itu. Tapi ketika kita beranjak remaja, dewasa, bahkan sudah benar-benar dewasa, menikah, diberkati lagi dengan harta berlimpah kekayaan. Mulai mau coba-coba untuk menjejal. Dosa itu seperti apa sih? Kenapa orang bisa berbuat dosa? Ternyata itu dari mata. Jadi ada 3 poin yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Tadi di Matius 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Pergunakan matamu dengan baik. Yang kedua, jadikan mata pelita dalam hidupmu. Ketika matamu terang, maka seluruh hidupmu adalah terang. Tapi ketika mata kita dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik, maka gelaplah seluruh hidupmu. Itu kata firman, bukan kata saya. Jadi ini teguran firman buat Bapak, Ibu, dan saya juga. Ya, saya pernah mengalami hal seperti ketika orang tidak menggunakan mata dengan baik.
sama-sama kita hamba Tuhan, sama-sama kita pelayanan di ruangan yang sama. Ada hamba Tuhan, seorang gembala lagi. Dia coba-coba untuk menggodai saya, Bapak Ibu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saya percaya, saya melayani Tuhan dari saya masih SMP kelas 2 saya udah melayani Tuhan. Jadi dari saat itu sampai sekarang saya masih melayani Tuhan karena saya percaya Tuhan pilih saya untuk saya menjadi bagian firman yang akan memberkati banyak orang. Akhirnya saya ambil uh, itikat baik sama Bapak itu, saya WA. Bapak maaf, kita sama-sama hamba Tuhan. Saya sudah menikah, punya suami dan anak-anak. Bapak pun sudah punya istri dan anak-anak. Mari sama-sama kita jaga kekudusan dalam rumah tangga kita. Ya, berapa kali Bapak mau video call dengan saya tidak respon, Pak. Maaf. Ya, saya tidak mau, Pak. Saya takut akan Tuhan. Saya bilang gitu sama hamba Tuhan ini. Dan puji Tuhan, dia mengerti. Roh Kudus mengingatkan dia, sehingga sampai sekarang dia tidak pernah lagi telepon saya. Itu Bapak Ibu, itu fakta yang saya alami bulan lalu Bapak Ibu, bukannya karang-karang, ini bulan lalu. Nah, kembali lagi dengan saya, apakah saya menjadi ciut? Aduh, repot sekali ya ketika kita sudah dalam Tuhan, kok godaannya banyak banget ya. Saya mau mundur aja Tuhan, saya nggak mau, saya takut. Tapi tidak Bapak Ibu, malah disinilah saya harus perangi dosa awal dari mata. Bukannya saya mau menantangi ya, kadang-kadang saya berpikir kayak gini, coba ya bapak-bapak yang centil-centil itu ya, yang kegatelan itu, menggodai saya gitu. Mungkin saya juga akan perkatakan dengan kata-kata yang sama hamba Tuhan itu. Supaya apa? Semuanya celik matanya. Semuanya terang hidupnya. Jangan mentang-mentang udah jaya, aku udah pelayanan sana sini, aku banyak harta, pekerjaanku diberkati, usahaku berjalan lancar, dengan seenaknya dia pengen miliki orang lain. Ini yang harus saya patahkan, ini yang harus saya perangi. Lewat firman kita malam hari ini, mari pergunakan mata kita dengan baik. Karena kata Tuhan apa? Ini Matius 6 ini yang Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ya, karena di sini tulisannya merah, bukan hitam. Jadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Ini yang kita mau belajar sama-sama. Ya, tadi yang kedua, jadikan mata pelita dalam hidupmu. Yang ketiga, kasih syarat, taruh syarat di matamu supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Memang ada Bu Adeline, kita taruh syarat di mata kita. Kan mata hanya buat melihat. Memang bisa ditaruh syarat. Ada ayatnya. Mari sama-sama kita buka. Dalam Yakobus 1, dalam Ayub, dalam Ayub pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Ini cerita tentang Ayub. Tadi kita cerita tentang kesaksian Raja Daud yang tidak mempergunakan mata dengan baik. Bagaimana dengan Ayub? Seorang yang setia, yang taat akan Tuhan. Ya, dia tidak memperdulikan di sekeliling dia, bahkan sampai anak istrinya mati pun, ya, dia tidak memperdulikan. Dia tetap jaga kekudusan matanya supaya dia tidak menyakiti hati Tuhan. Makanya ayat ini ada tertulis, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Jadi mari Bapak Ibu dan saya juga taruh syarat di mata kita. Supaya apa? Supaya kita pergunakan mata dengan baik untuk melihat yang baik-baik, yang positif. Memang mata buat melihat yang indah-indah Bu Adeline, memang iya. Tuhan kasih penglihatan kita untuk kita yang lihat yang indah-indah. Masa ya kita dikasih penglihatan, kita ngelihatnya di kuburan aja. Kita lihatnya di hutan-hutan, kan tidak Bapak Ibu. Di depan kita ada perempuan yang sempurna, laki-laki yang sempurna. Dilihat itu dari mata. Tapi mari, yuk kita taruh syarat dalam mata kita.
supaya kita tahu memposisikan diri kita bahwa saya sudah menikah, saya punya keluarga. Walaupun saya orang kaya, orang berduit, saya tidak akan meremehkan orang lain dengan harta saya. Saya mau tolak keinginan saya untuk memiliki apa yang bukan milik saya. Saya mau taruh syarat di mata saya, Tuhan, untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari-hari semakin jahat. Banyak yang bilang ini tanda-tanda. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Jadi Allah sedang melawat setiap hamba Tuhan khususnya. Jangan Matius 7 ayat 21, 22, 23 terjadi bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak pergunakan mata dengan baik. Sinyahlah engkau, hai segala pembuat kejahatan. Ya, Tuhan tidak mau berpaling sama orang yang sudah tahu dosa masih dikejar. Yang udah tahu dosa masih juga diikutin. Aku udah pelayanan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri pun aku sudah melayani. Aku besarkan namamu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Di mana saat engkau pelayanan, kamu taruh matamu itu? Ya mari, Allah sedang melawat setiap kita. Semakin hari, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang berada di zona aman. Terjadinya kemarin seseorang itu suka sama saya juga sempat gemes gitu. Ada saudaranya di situ gitu. Bu ya bilang gitu kalau ke saya gitu, kalau Bu Adeline, itu Bapak itu orangnya genit, istrinya tinggalnya di mana, dia tinggal di mana gitu. Bu ya kalau kayak begitu kan, ya sudah gitu kan. Ini udah tahu begitu saudaranya. Tapi dia biarkan orang itu menggodai saya gitu. Bahkan sampai saya gebrak meja Bapak Ibu. Itu kan hamba-hamba Tuhan semua ya. Memang saya ini orangnya welcome gitu. Saya selalu baik dengan siapapun. Dengan keramahan saya. Bukan berarti saya mau centil atau digodain, tidak. Tapi memang inilah pembawaan saya. Ya, saya orangnya tidak pernah mau marah. Bahkan dulu saya punya karyawan, saya tidak pernah marah walaupun saya dijahatin gitu. Tapi kemarin saya agak sedikit tegas sama hamba Tuhan yang ada di situ. Karena apa? Saya tahu mereka hamba Tuhan gitu. Boya jangan di zona aman. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, wah kayaknya Bapak ini mau godain Bu Adeline. Boya ditegur gitu. Jangan dikasih biar malah dibilang gini. Bu Adeline, udah sama Bapak itu aja. Dia kan senang sama Bu Adeline. Malah bilang kayak begitu Bapak Ibu. Akhirnya saya bangun gebrak meja. Maaf ya Bapak-Bapak. Bapak-Bapak belum pernah ditampar ya sama malaikat. Saya bilang gitu Bapak Ibu. Itu reaksi saya gitu. Yalah bercanda Bu Adeline. Nggak ada bercanda Pak. Hal-hal kayak gini tidak bisa dibawa bercanda, saya bilang. Bapak tidak menghargai saya. Jangan mentang-mentang saya pelayanan sendiri tanpa bawa suami. Kalian pikir saya gampangan. Saya bilang gitu tuh. Ada beberapa orang hamba Tuhan di situ. Jadi hargai dong. Saya juga udah punya suami. Jangan mentang-mentang saya baik, saya ramah dengan orang, dengan seenaknya orang menilai saya, wah Bu Adeline enak nih. Tidak Bapak Ibu, jangan main-main dengan kebaikan seseorang. Ya, dimanapun saya melayani Tuhan, saya akan katakan dosa pada dosa, tidak ya tidak. Gitu. Tapi untuk sesuatu yang baik, saya akan katakan iya di atas benar. Iya di atas iya. Jadi ayo sama-sama kita mau taruh syarat dalam mata kita. Supaya apa? Tidak banyak keluarga yang tersakiti. Tidak banyak hati yang tersakiti. Kita mau jaga. Karena tadi pujian tadi juga mengatakan Allah sedang melawat umatnya. Mari jadi bagian yang Tuhan pilih. Bukan hanya Tuhan panggil, tapi biarlah menjadi bagian yang Tuhan pilih. Berlomba-lomba kita akan masuk ke jalan yang kecil itu. Dengan apa? Dengan menjaga kekudusan kita. Dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Jagalah kekudusan kita. Itulah gunanya kita pelayanan di dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan jadi batu sandungan. Kalau ada teman kita yang coba meniko-niko,
dalam sebuah bentuk apapun, saling mengingatkan. Jangan dia teman-teman gue, setia kawan, gue dukung deh. Jangan Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan juga mengatakan kok ada di ayatnya, tapi saya lupa di mana bahwa tegur, saling mengingatkan. Jangan di zona amanmu. Ya. Jadi firman kita pada malam hari ini yang Tuhan kasih buat kita, hati-hati gunakan matamu. 3 poin tadi yang sudah saya bagikan pada malam hari ini. Poin yang pertama tadi, pergunakan matamu dengan baik. Yang kedua, jadikanlah matamu pelita dalam hidupmu. Dan yang ketiga, taruh syarat dalam matamu. Maka ketika kita menaruh syarat dalam mata kita, hidup kita, penglihatan kita menjadi terang, maka teranglah semua jalan kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, biar kiranya kasih Tuhan Yesus, hikmat, marifat, akal budi surgawi yang dari Tuhan Yesus memberkati setiap kita, mengurapi setiap kita. Mulai malam hari ini, esok sampai selama-lamanya. Diberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Silakan Ibu Elia Esther. Tuhan berkati. Amin. Ya, mungkin doa dulu kan Bu Adeline ya untuk firman. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami pada malam hari ini Bapak. Kami percaya ini teguran yang manis yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Mungkin di antara kami ada saudara-saudara kami yang sempat melakukan hal-hal yang barusan tadi kami dengar. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami kembali lagi ke firman-Mu, iya untuk kebenaran dan tidak untuk kesalahan. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan, untuk kami semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak. Tuhan berkati setiap kami, berkati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami rindu untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan bersama dengan tubuh Kristus ilahi, dengan gembala sidang-Mu Tuhan, Ibu Elia Esther. Tuhan memberkati Bapak. Biar pelayanan kami Tuhan pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terus berkati kami, jaga iman kami untuk kami terus berjalan di jalan-Mu. Kami mau tolak patahkan segala perusuh Tuhan, niat jahat, perselingkuhan, perzinahan. Kami mau tolak dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Yesus. Silakan. Ya, puji Tuhan ya buat Bu Adeline. Ya, hati-hati gunakan mata, betul ya. Kalau nggak hati-hati ya, itu mata. Dari mata turun ya ke hati ya. Di sini bahaya kalau udah masuk hati ya. Gunakan mata ya dengan apa berhati-hati ya. Terima kasih Bu Adeline ya, ini firman luar biasa. Memang jadi hidup mau benar ini godaannya memang gede ya. Ibu Adeline ini memang tujuan melayani memang mengasihi Tuhan ya untuk jadi berkat. Tapi iblis juga mengintai juga ya. Ada juga yang separuh takut Tuhan gitu jadi mencobai. Tapi puji Tuhan Ibu Adeline tegas ya. Itulah pentingnya ketegasan ya. Di dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya, bukan Ibu Adeline aja, saya juga ngalami ya. Tapi itulah dengan kasih saya sampaikan itu semuanya berjalan dengan baik. Tapi akhirnya ya sampai di situ. Sebetulnya kalau diteruskan juga nggak apa-apa sebagai saudara, betul nggak? Bukan jadi musuh gitu ya. Tapi karena mereka punya pikirannya yang lain lagi, jadi nggak sejalan gitu. Nah di sini. Jadi luar biasa ini firman memang betul tadi dikatakan di Matius 6 ya, ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Betul, dari mata ya. Orang kadang-kadang melihat orang itu dipandang dari mata. Mata ini mencerminkan ya hati kita ya. Nah, kalau kita punya hati jahat, jelas, hati kita nggak baik, itu tercermin dari mata ini ya. Nah, di sini. Maka di sini jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi memang dari mata itu memancarkan firman itu ya, ada aura ya. Di sini ada terang Kristus. Kalau kita tidak kompromi dengan dunia,
Ya betul kata Ibu Adeline ya. Nah di sini. Jadi pergunakan mata dengan baik yang pertama ya. Jadi mata ini bukan jadi mata-mata ya. Pergunakan mata dengan baik maksudnya pergunakan yang baik, lihat yang positif ya. Nah di sini. Jadi mungkin pasti mata ini akan melihat yang cantik, yang ganteng. Pasti itu pengen melihat semua. Nggak mungkin merem mata terus terang ya. Saya pun lihat yang ganteng saya suka. Tapi bukan berarti untuk dinikmati dan ingin dimiliki, tidak. Tapi untuk apa? Oh iya ya, apa dia ganteng. Oh iya dia orangnya baik. Oh iya ya orang ini kita sempurna tapi nggak ingin memiliki, betul nggak Bu Adeline ya? Tapi kita enjoy seperti tadi aja Komingwan udah masuk ya kata saya dia juga nggak lihat dulu jam-jamnya, saya salah kirim jam juga lagi. Aduh kata saya benar-benar udah tadi sempat ini juga saya, waduh gimana ini ya katanya. Tapi puji Tuhan dah cepat tertangani semuanya. Nah di sini jadi memang dengan mata ini satu pergunakan mata dengan baik ya. Kedua jadikan ya mata pelita dalam tubuh kita. Jadikan pelita hidup ya. Bersinar dari mata ini, memancarkan kasih Allah, memancarkan kehidupan, memancarkan kita menjadi terang Kristus. Ini yang Tuhan mau. Mata ini kita jadi hidup untuk orang yang lemah, dibangkitkan ya, sehingga dipulihkan kembali mereka yang mulai nyasar, yang mulai miring-miring ya Bu Adeline ya. Memang ya buat mereka nggak suka kita tegas, tapi biarkan hilang satu tumbuh 1000 Bu Adeline ya. Saya sih imannya begitu besar ya. Biarin aja dia benci, masih ada yang lain yang lebih baik lagi. Nah seperti itu ya. Yang ketiga ya taruh syarat dalam mata kita. Ya, jadi memang perempuan memang kita nggak bisa menyangkal. Perempuan itu memang suka bersolek, ya, suka dangdan, suka cantik gitu ya. Kalau laki dangdan kan nggak lucu ya, kalau pakai make up gitu ya, pakai lipstick kan bingung ini perempuan apa laki gitu ya. Kalau perempuan memang begitulah keadaannya ya. Jadi menggoda untuk laki-laki juga. Nah ini para bapak nih ya harus kuat imannya ya. Jadi tetap yang tercantik istri saya gitu ya. Semua yang tercantik karena itu pilihan saya yang tercantik ya itu ya. Apapun itu keadaannya tetap yang tercantik karena itu yang Tuhan persatukan. Dua menjadi satu. Nah itu. Jadi nah di sinilah yang harus kita doakan para imam-imam ini. Karena perempuan ini bukan menggoda, tapi memang keadaannya suka cantik. Betul nggak Bu Adeline? Waktu Bu Adeline ke rumah aja saya lihat ini cantik amat ini ya. Keren. Ya, saya pun mengagumi gitu ya Bu Adeline ya. Tapi bukan sekedar untuk mengagumi, tapi ya suka melihat gitu. Yang bagus-bagus itu suka. Nah, kalau sampai ada ibu bapak yang bisa menikmati kecantikan, kegantengan hanya sebatas itu oke gitu ya untuk menikmati gitu ya. Bukan ingin untuk memiliki. Nah, kalau memiliki itu kita udah salah, mata kita udah terbalik ya. Nah, di sini. Jadi ini luar biasa ya. Betul tadi kata Bu Adeline di 2 Samuel 11 ya, 2 seperti Daud itu ya. Dia jalan-jalan sedang santai ya. Dan waktu yang mandi ya, hanya matanya kelilipan ya. Imannya tergoda. Nah, di sini pentingnya para imam ini imannya harus kuat menghadapi situasi karena godaan itu perempuan itu memang menggoda untuk laki-laki. Tapi bagaimana kalau laki-laki takut Tuhan sekali Yesus tidak akan tergoda. Saya percaya Bapak Ibu di sini kuat imannya, dia sudah dewasa dalam firman, udah kepenuhan firman. Saya percaya akan jadi berkat, Tuhan menjadi terang. Mungkin untuk bapak-bapak juga yang kuat imannya seperti Ibu Adeline, mungkin ada godaan, mungkin nanti perempuan yang likitik para imam, para hamba Tuhan laki-laki. Ya pasti ada. Tapi kalau kita kuat, kita menyadarkan, kita mempertobatkan mereka untuk dimenangkan. Nah di sini pentingnya kita saling mengasah, saling mengasuh, saling menguatkan itu. Kenapa? Karena kita ini akan jadi alatnya. Betul tadi kata Ibu Adeline, ya kita harus radikal, kita harus benar-benar tidak kompromi sedikit pun juga. Orang benci tapi Tuhan kasih jempol Bu Adeline. Betul nggak ya? Tuhan kasih jempol. Ya, kenapa? Itulah ujian. Ada ujian sesaat untuk para hamba Tuhan. Saya percaya bukan Ibu Adeline aja, para bapak-bapak juga pasti digoda sama perempuan yang belum takut Tuhan. Pasti apalagi kalau misalnya ketemu banyak orang itu pasti ada aja gitu ya. Cuman tergantung bagaimana dengan kitanya. Ambil sikapnya bagaimana dengan bijak, bagaimana menghadapinya. Karena saya juga banyak tantangan, tapi puji Tuhan saya lolos semua itu semua karena saya tidak mau membuka celah sedikit pun juga, tapi saya melayani dengan kasih. Akhirnya kita ada persaudaraan.
kita baik-baik saja. Kan lebih enak persahabatan, betul nggak Bu Adeline ya? Nah ini, jadi mari dengan firman ini mengingatkan kita hati-hati gunakan mata kita. Ini udah jelas tadi untuk hambanya sampaikan, Ibu Adeline ya, hati-hati gunakan mata kita. Mata kita ada di mana? Ada di dalam hati kita. Untuk siapa? Untuk memandang Tuhan saja. Ya, jadi kita dipercayakan sebagai hamba Tuhan ini hanya untuk apa? Untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mata ini bukan jadi mata keranjang, ya. Mata ini bukan menjadi cari kesempatan, jam kesempitan gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Dipuji Tuhan Bu Adeline ya. Ini apa? Luar biasa. Jadi udah disampaikan tegas, singkat, padat ya firman Ibu Adeline, jelas sekali dengan 3 ini pemasukan firman ini sudah kita jelas sekali. Daud jatuh karena dia mata, betul, memandang keindahan sesosok orang yang sedang mandi. Jadi ini Tuhan memberikan peringatan kembali kepada kita lewat Ibu Adeline supaya kita jaga mata kita ini supaya tidak kotor, tapi benar-benar mata kita ini hanya memandang Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan firman-Nya yang hidup. Amin. Ibu Adeline, Tuhan berkati ya. Tuhan luar biasa firman-Nya, singkat, padat, tapi ini berbobot ya. Dari ayat sudah jelas sekali di sini, mata adalah pelita tubuh kita, jika matamu baik terorong seluruh tubuhmu. Jadi kalau orang yang di alam roh ini sangat peka sekali, tanpa bicara mereka bisa tahu orang ini masih kompromi apa tidak. Ya, nah di sini. Jadi mari saat ini kalau kita terus makan firman, penundang firman, punya ketajaman dan hikmat Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bu Adeline. Tuhan berkati ya, luar biasa. Mari saya minta Pak Rasman angkat satu pujian ya. Oke, satu pujian saya minta nanti untuk doa syafaat. Saya minta siapa ini? Bu Esther masih ada, Bu Esther? Masih ada di sini, Bu. Oh iya, Bu Esther ntar doa syafaatnya. Silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Ya. Oke. Kita jalan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana yang ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan. Silakan Bu Esther, doa syafaat. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat persekutuan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Bapa, kami berdoa Bapa buat firman-Mu Tuhan. Kau berkati Ibu Angelina ya Bapa, dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan, tanamkan di loh hati kami. Biarlah mata kami Tuhan, terus kami pakai Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh berakar di dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami hidup kudus di hadapan-Mu.
karena Engkau menguduskan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa Bapa buat hamba-hamba Tuhan semua dimanapun berada ya Bapa. Mari Bapa beri roh takut akan Engkau kepada kami semua, terutama kepada hamba-hamba Tuhan ya Bapa yang melayani. Biarlah Bapa tidak salah langkah ya Bapa. Biarlah seperti firman itu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hambamu semua Tuhan menjaga matanya Tuhan untuk boleh takut akan Engkau, yang tidak melakukan yang tidak Tuhan di Engkau senangi ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai Tuhan semua hamba-hambamu, baik itu Tuhan laki-laki perempuan ya Bapa yang memberitakan firman-Mu, biarlah tetap di dalam naungan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema yang sudah diberitakan kepada orang-orang yang haus lapar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa ya Bapa buat bangsa kami Bapa. Memberkati bangsa kami ya Bapa dengan berkat rohani jasmani sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Kau beri roh takut Tuhan kepada bangsa kami ini. Ampuni bangsa kami ini Bapa yang banyak Tuhan kesalahan, yang banyak Tuhan dosa. Tuhan ampuni bangsa kami ini. Curahkan Tuhan pertobatan besar-besaran di akhir zaman ini. Biarlah bangsa kami ini bertobat dan segala lidah mengaku, segala lutut berteluk bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang patut disembah, yang patut dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mulai dari tertinggi Tuhan Presiden kami sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang memberikan roh takut akan Engkau kepada bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ya, ya, kita sebelumnya kita angkat kedua tangan, kita terima berkat ya. Nanti baru kita sharingkan firman. Mari kita angkat kedua tangan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau Amin. dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, saat ini saya akan sharingkan mungkin ya. Saya minta saat ini mungkin boleh saat ini Komingwan dulu kali ya. Komingwan silakan. Komingwan tadi yang tentang ya hati-hati gunakan mata. Silakan Pak Komingwan. Ya, shalom. Shalom. Shalom semua Bapak Ibu ya yang hadir ya. Ya. Kita pergunakan mata ini harus selalu yang lihat yang baik-baik aja ya. Amin. Saya lihat yang tidak baik, yang kotor ya. Apalagi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di Matius 5 ayat 29 yang mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ini sangat membuat berita Tuhan ini ya, yang harus kita taati ya. Yeah. Kenapa mata kuda itu selalu dipasang itu ya, penutup ya? Karena dia harus fokus kepada tujuan dia berjalan menarik gerobak itu ya. Kalau dia dibuka salah satu matanya, dia lihat kanan kiri ada mobil, pasti kuda itu akan berjalan dengan lurus. Dia akan mungkin meringkik ya, jadi lompat gitu ya. Jadi akhirnya gerobak itu akan tumpah ya. Nah itu juga seperti contoh ya, bahwa kuda pun harus ditata untuk matanya ditutup, dia jalan ke jalan yang lurus. Ibarat kata juga
manusia juga harus seperti itu ya. Ya. Jadi maaf kata ya, jadi matanya itu jangan jelalatan gitu ya. Suka ngelihat ke kiri ke kanan ya boleh, kalau lihat ke kiri ke kanan ya boleh, karena kalau nggak bisa nabrak ya. Tapi ya nggak boleh menatap terus ya. Jadi mengingini ya, itu akhirnya timbul akibat dari dosa yang kita bisa lakukan. Amin. Ya. Kan ada sebuah pujian kalau nggak salah saya ingat tuh, lirikan matamu menarik dompetku. Itu lagu dangdut kalau nggak salah itu ya. Saya ingat banget itu. Ya, jadi kita harus benar waspada ya, karena mata ini adalah pelita tubuh, kita harus gunakan dengan baik. Seperti dikatakan poin pertama ya. Dan yang kedua juga kita harus lakukan, jadikan mata itu pelita tubuh ya, buat kita beri ya. Jadi jangan kita pergunakan dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lagi yang ketiga, kita harus menggunakan mata ini syarat ya, pakai syarat ya, kalau kita mau melihat itu, oh ini tidak baik, oh ini tidak benar, kita tidak boleh melihat ya. Kita harus jaga mata kita ini tetap menjadi pelita tubuh. Agar apa? Agar kita ini terus benar dan benar. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Adeline. Luar biasa firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elias. Ya, terima kasih Komingwan ya sudah sharing firman. Oke, saat ini saya lempar juga. Silakan minta saya Pak Robert, silakan Pak Robert. Berikan kepada yang lain dulu Bu, biar saya nanti agak belakangan lah gitu. Saya tak akan sharing firman. Iya, oke deh. Saat ini saya melempar Pak Joni, silakan Pak Joni. Pak Joni. Shalom Pak Joni. Ya, shalom. Ya, silakan. Ya, Saya hati-hati gunakan mata. saya baru selesai makan lagi. Cuci mulut dulu. Ya. Waduh, ini nggak kecepatan nih, saya duluan. Baik, nggak apa-apa. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Adeline yang sudah memberkati kita hari ini dengan hati-hati gunakan matamu. Ya, ini mungkin lebih cenderung ditujukan pada kaum pria ya. Kebanyakan kaum pria yang wanita salah juga menggunakan. Ternyata wanita juga ya. Ya, saya juga bersyukur sih sama Tuhan karena saya tidak diciptakan sebagai pria yang ganteng, pria yang cakep gitu ya. Sehingga nggak ada yang godain saya mungkin. Ya, tapi memang kalau apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Adeline tadi, memang saya pikir kita juga harus melihat tempat ya. Mohon maaf ya kalau ibu-ibu atau wanita yang mau pergi ibadah, ya kan? Ya tentunya kita tahu di sana pasti orang-orang yang takut Tuhan harusnya ya. Tapi makanya itu kita juga harus berbusana yang sopan gitu ya. Kadang-kadang banyak juga yang datang ke gereja dengan busana yang wah gitu ya. Jadi cuman memang nggak salah sih kalau dibilang tadi Mingguan bilang, masa kita nggak boleh lihat keindahan ciptaan Tuhan, harus tutup mata kalau melihat wanita cantik ya, enggak dong. Tetap dipandang ya, dilihat, tapi hanya sekedar dinikmati indahnya ciptaan Tuhan, seperti itu ya. Tapi jangan menerawang gitu. Nah ini yang salah kan, kadang-kadang menerawang, nggak cukup sampai tenggelam di terawang. Sedangkan kan ada pepatah bilang cinta tidak harus memiliki. Jadi walaupun kita senang dengan dia, tapi kita tahu dia itu sudah berkeluarga dan kita juga sudah berkeluarga, ya kita harus punya batas gitu ya. Jangan terusin coba-coba gitu ya. Coba-coba aja video call, siapa tahu dijawab. Ibu Adeline.
Ya. Nah itu dia nggak tahu Ibu Adeline ya, kayak gimana. Mungkin di pandangan dia berpikir sama aja semua wanita bisa saya goda gitu ya, apalagi dia memang sudah ahlinya di bidang itu ya, urusan goda menggoda. Tapi nggak semua orang kan yang bisa digoda. Nah itu, jadi memang benar tadi kalau dikatakan di firman-Nya bahwa mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Nah itulah yang harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan ya, tanpa membedakan pria atau wanita. Ya. Jadi banyak juga memang wanita yang senang menggoda pria-pria gitu. Udah tahu itu pendeta itu udah punya keluarga, tapi masih dideketin, pura-pura bagaimana gitu. Ini masih banyak juga kita jumpai. Tapi tergantung dari hamba Tuhan, kalau memang dia takut akan Tuhan, tentunya dia tidak akan melangkah lebih jauh ya untuk jatuh ke dalam perzinahan. Jadi sekali lagi memang Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan peta dan teladan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi marilah kita menjaga tubuh kita demi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan menggunakan tubuh kita demi kesenangan diri kita sendiri, demi kebanggaan kita ya. Wah, kalau saya dikagumin orang, saya bangga nih gitu ya. Nah, itu yang harus diganti paradigmanya ya. Bahwa kita ini Tuhan utus sebagai hamba-hambanya yang tujuannya adalah menyelamatkan, bukan menjerumuskan. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita harus menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya, karena kita adalah biji mata Tuhan yang harus kita jaga ya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa hanya karena mata kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Adeline atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan, saya kembalikan pada Ibu. Iya, terima kasih Pak Joni ya. Betul. Jadi ini peringatan semua ya. Enggak Bapak sama Ibu juga sama ya. Jadi ya mengingatkan, menyadarkan semuanya. Dengan firman ini sudah diteguhkan. Saya saat ini menuju kepada Ibu Susan. Silakan Bu Susan. Mungkin ada yang mau sampaikan. Hati-hati gunakan mata. Silakan Bu Susan. Bu Susan. Mana nih Bu Susan? Susan. Oke, mungkin kita ganti dulu ya. Bu Ira. Bu Ira tadi ketiduran, bangun-bangun jam 8. Saya bilang, Bu, masih keburu kan Ibu jam 8 mulainya. Tahu-tahu udah doa penutup. Sorry. Saya pikir kan masih lama, bobo dulu deh gitu. Karena kalau pagi bangun jam 3, jadi kalau jam berapa itu udah ngantuk banget matanya. Tapi kalau firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh, dan yang tadi ditambahkan lagi di Matius 5 ya Pak tadi ayatnya itu. Memang serem sekali kalau kita berdosa dengan salah satu alat tubuh kita, berarti seluruh tubuh kita dibawa masuk ke neraka. Serem sekali Bu. Jadi dengan peringatan seperti ini, kita nggak laki, nggak perempuan, nggak anak muda, nggak orang tua Bu. Terutama ya kita harus hati-hati dengan teknologi yang sudah canggih ya seperti ini. Ya, kita bisa menjelajah mana saja di dunia manapun, di dunia maya ini justru lebih berbahaya loh Bu. Iya, betul. Ya, hanya dengan handphone ini bisa kemana-mana. Maka itu kalau ada yang coba-coba langsung blokir. Kita jaga itu benar-benar. Jangan sampai dari mata atau dari pendengaran kita, itu kan rayuan-rayuan gombal orang yang tidak kita kenal di dunia maya itu sekarang berseliweran kan Bu? Ya, ngaku-ngaku dia
seperti ini padahal kenyataannya nenek-nenek ya kan, atau kakek-kakek ngaku-ngaku orang muda ya toh, atau ngaku-ngaku orang bule. Bu, udah banyak sekali orang yang menjadi korban dan akhirnya uang yang keluar. Salah satu ada teman saya yang sampai habis, Bu, uangnya. Dia sampai udah terbuai, dilayu, katanya suruh pesan hotel segala macam, sampai dia udah habis-habisan baru dia sadar bahwa itu nggak betul gitu. Itu hanya suatu dunia maya yang mencoba menjebak, menguras ya. Jadi kita harus hati-hati dengan segala macam yang sekarang ini dunia kejahatan ya Bu ya. Tadi juga ada pakai handphone saudara sepupu suami saya. Mbak Ira apa kabar? Saya pikir kok tumben ini si Agung ya, sepupu suami saya nanyain apa kabar, sibuk bagaimana. Oh, tapi saya pikir ini gambarnya gambar keluarga dia ya dengan anak dan istrinya, tapi bisa-bisa ini bukan si Agung yang benar. Sudah lama nggak pernah menghubungi kan, namanya suami saya udah meninggal. Jadi saya coba pancing kalau bisa telepon aja gitu kan. Nggak berani dia Bu, karena kalau suara kan ketahuan. Nah, jadi langsung saya blokir. Begitu saya blokir, gambar keluarga saudara sepupu suami saya langsung hilang, Bu. Jadi benar itu mau nipu. Ya, gitulah seperti itu. Karena firman Tuhan udah kita dengar setiap hari, setiap saat, firman itu akan membuat kita waspada ya Bu ya. Saya ikut doa pagi jam 5, itu selalu diingatkan tentang salib Kristus. Salib Kristus yang sudah jarang dkhotbahkan. Jadi salib Kristus, pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus. Siapa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. DNA kita sudah bukan DNA manusia dunia lagi. Jadi setiap hari diingatkan seperti itu. Ada roh kewaspadaan juga akhirnya. Terima kasih Bu dengan ayat firman Tuhan malam hari ini yang jarang sekali dikhotbahkan. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Bu Ira ya. Sadar selalu siapa diri kita, manusia ilahi. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Iya, mesti hati-hati. Ini betul yang tadi Bu Ira katakan juga. Sekarang banyak pakai foto yang lain ya. Ternyata penipuan. Adik saya juga hampir ketipu. Dia mau kasih uang. Kata saya hati-hati. Itu orang bule juga. Kata saya hati-hati. Kamu lagi ditipu. Tadinya nggak percaya. Puji Tuhan, akhirnya nggak terjadi ya gitu. Jadi banyak penipuan saat ini. Jadi benar-benar saat ini harus mengandalkan Tuhan. Kita harus kuat, jangan mudah terjebak ya. Puji Tuhan. Ya, ini bagus ini temanya, hati-hati gunakan mata. Ini mata. Ya, saya minta saat ini, saya minta Pak Hairul Gulton, boleh mungkin sampaikan? Pak Hairul Gulton? Terima kasih Bu, menyimak aja Bu, menyimak aja. Menyimak Terima kasih. aja. Oke Pak ya, menyimak aja tuh Pak Hairul Gulton. Ya, selamat istirahat. Saya minta saat ini Pak Yosef. Silakan Pak Yosef Eko. Mau sampaikan hati-hati gunakan mata. Ya, shalom semuanya. Terima kasih. Firmannya ya, mata adalah pelita ya. Ya benar, setuju sih. Tidak cuma ditujukan untuk para lelaki saja ya, tapi perempuan juga iya kan ya. Contohnya aja Hawa juga jatuh juga kan ke dalam dosa juga kan, dari mata kan, mata melihat buah itu kan, buah pengetahuan yang enak dilihat, sedap dipandang, dan rasanya itu kan terbuai juga kan, dan dibuahi dosa juga kan. Hawa jatuh juga dalam dosa. Memang mata, memang kelemahan manusia ya, di mata memang ya. Tidak mandang perempuan, mandang lelaki juga, semua juga kena ya, khususnya ibu-ibu juga kan, kalau ke mall lihat tas branded ya kan, juga kepengen juga. Mata keranjang. Mata iya, mata ingin memiliki kan ya, itu kan beli juga kan, itu juga kalau itu dibuahi ya jadinya menimbulkan dosa ya kan. Saya pernah pernah dengar khotbahnya Philip Mantova itu kan ya, mata memang ya, kalau sudah mata mulai mau menjerumus ke sana, kita harus lari gitu loh, mau nggak mau harus lari
dari pandangan itu gitu loh. Kalau kita stay di situ, kita nggak bakal kuat dah. Siapapun orangnya, siapapun profesinya, pendeta sekalipun tetap akan jatuh kalau kita tidak lari dari posisi itu gitu loh. Jadi kita harus lari, mengalihkan pandangan kita, mengalihkan fokus kita gitu loh. Jangan fokus kita ke situ terus gitu. Itu akan nanti lama-kelamaan akan dibuahi gitu kan, yang Philip Mantova bilang itu nanti lama-kelamaan dibuahi dan mengingini. Nah itu akan jadi timbul itu. Apalagi saya supir Grab juga kan ya, nge-Grab juga, ketemu banyak orang juga, wah memang godaannya berat memang. Driver Grab juga kan ya, bawa pasangan cewek cowok gitu kan ke apartemen, aduh di dalam itu, di dalam mobil, waduh sudah peluk-pelukan, sudah cium-ciuman, sudah dunia milik berdua. Aduh, aku pikir lihat spion, waduh, bahaya ini, godaan berat ini. Mencobai si driver kan, saya kan driver online kan, ketemu banyak orang ya kan, ketemu berbagai cewek, cowok, semua ada semua. Wah berat, memang berat juga. Terus saya alihkan dah, saya lari, memang langsung ingat itu firmannya Philip Mantova, lari, jangan fokus pada pandangan itu. Saya buang aja itu, buang pikiran-pikiran hal-hal yang negatif itu. Jadi biar tidak terjerumus lebih ke dalam lagi ya. Memang mata ya melihat boleh ya kan, tapi jangan terlalu fokus ke satu titik itu kan. Kalau fokus satu titik bisa bahaya itu, bisa dibuahi itu. Terus ada yang bilang agama seberang, wah enak ya jadi orang Kristen, cukup modal percaya Yesus saja sudah selamat. Siapa bilang selamat masuk surga gitu? Siapa bilang? Apa ya, standar kekristenan itu kan tinggi sekali. Mata aja kan salah sedikit aja bisa kita itu kan jatuh dalam dosa kan. Melihat saja terus mengingini aja sudah berbuat dosa ya kan. Standarnya itu tinggi sekali memang kekristenan, bukan cuma percaya Yesus pasti selamat masuk surga, enggak ya kan. Standarnya tinggi sekali memang kekristenan ya. Susah untuk orang-orang seberang bilang enak ya Kristen, nggak pernah doa, nggak pernah sholat kayak itu kan orang Muslim 5 waktu satu hari 5 waktu sholat. Enak ya Kristen, seminggu sekali ke gereja doang masuk surga. Siapa bilang ya kan, orang melihatnya kan gitu kan, enak aja gitu. Siapa bilang standarnya kan tinggi kan kekristenan, nggak cuma itu doang. Ya, ya sekian sih dari saya. Barangkali yang lain. Iya, silakan. Ya, Bu Adeline, mungkin ada pemasukan dari Pak Yosef yang tadi sampaikan. Iya kan, kembali lagi ke firman Tuhan juga memberikan kita hak bebas gitu kan. Silakan mau pilih yang baik atau tidak. Hak bebas itu juga ada di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Yakobus 1 ayat yang ke-21 inilah hak bebas Tuhan yang Tuhan kasih buat kita gitu. Buanglah, kata Tuhan, buanglah. Jadi kalau udah disuruh buang semua gitu. Jangan ditinggal sisa-sisain gitu kan. Nah, ketika kita sudah taat kata Tuhan suruh buang, kita buang, maka Tuhan apa bilangnya? Ya udah, berikan hatimu yang lemah lembut kepada firman Tuhan. Firman Tuhan juga yang memberikan kita hati yang lemah lembut itu. Ketika kita mau beranikan diri, ambil keputusan, aku mau tinggalkan itu, kita buang semua yang jahat. Ya, jadi ini perlu juga tadi katanya Pak Yosef nih, memang kekristenan itu nggak mudah, nggak gampang gitu. Dari mata aja kita harus taruh syarat dulu di mata kita. Iya betul. Iya, jangan menilai orang Kristen enak ya, cuman ini perlu juga nih seperti Pak Yosef bilang, kita juga harus kasih tahu bahwa enak orang Kristen itu bukan
seenak yang orang pandang dengan mata gereja cuma hari Minggu doang. Enggak, ya ada perjuangan gitu. Mulai dari mata, telinga, mulut, ya kan? Mata kita juga bukannya, maaf ini bukan hanya buat laki-laki, tapi buat semua, buat perempuan juga. Gitu. Jadi ini untuk semua, supaya sama-sama ya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu aja Bu Elia. Ya, ya sudah mengerti ya Pak Yosef, ya puji Tuhan. Bu Adeline, ya betul. Memang ini kita ini lagi dipersiapkan ya sama Tuhan. Jadi tentara militan Kristus harus kuat menghadapi nanti orang-orang yang lemah ya, yang masih kompromi, yang belum takut Tuhan. Nah, kita nanti lagi latihan dengan mata dulu ya. Dengan mata dulu kuat enggak? Betul lari enggak kita? Bukan nyamperin gitu ya. Kita harus lari ya. Seperti siapa? Seperti siapa? Yusuf kan dia lari kan? Yusuf kan lari kan? Dia bukan mendekat gitu ya, tapi dia lari. Nah, demikian juga kita lagi dilatih ya dengan firman ini supaya kita jadi pemenang, jangan sampai kita jadi pecundang ya. Nah, ya puji Tuhan ya buat Pak Yosef ya. Nah, ini ya, oh iya, saya minta untuk tadi siapa Pak Joni yang saya kirimkan itu grup ya Pak Joni ya, ke grup itu tentang itu dodol. Nah, ini Pak Yosef yang sedang buat ya, orang Jawa dari Jawa ya. Kalau misalkan menghubungi untuk nanti Imlek itu, nah pesan ke Pak Yosef karena itu asli dodolnya katanya enak. Boleh tanya harganya berapa, saya nggak tahu ya harganya. Bukan saya. Saya tuh kirim-kirim ke grup, dikiranya saya jualan dodol. Kata saya, bukan saya yang jualan dodol. Saya bilang, saya bantu teman untuk membagikan. Jadi saya dibilangnya saya jualan dodol. Bukan, saya bukan jualan Ya, dodol. soalnya Ibu Lia nggak tulis ini ada teman saya. Iya, Minta saya bantu cuma main selalu. kirim-kirim. Jadi orang nyangkanya saya jualan dodol. Haleluya, kata saya. Bu Lia yang jualan dodol. Bukan, saya bantu Pak Yosef ini. Karena ke dodol sana katanya enak, ya Tegal punya. Jadi siapa tahu nih nanti untuk keluarga besar yang mau kirim-kirim Imlek kan bisa pesen nih ke Pak Yosef jauh-jauh hari kan tahan ya lama ya. Nah boleh hubungin tuh ke nomor teleponnya ada mau pesen banyak apa gitu. Ya itu aja sih. Kejadian dari kedodol ini. Oke saat ini kita lempar lagi saat ini. Oke mungkin Mana? Pak Rasman mau sampaikan Pak Rasman. Bilang apa itu ya, dicuci piring itu semua sama Chester. Oh. Saya itu lewat dulu. Terima lewat. kasih buat luar biasa. Oke, ya lewat dulu ya. Saya minta saat ini, ya mungkin siapa yang mau sampaikan nih? Ibu Esther mau sampaikan. Pak Robert mau ngomong tuh rupanya tuh. Oh, Pak Robert. Pak Robert. Iya, oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Esther, dan terima kasih juga atas pencerahan firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya Ibu Adeline gitu. Saya sungguh sangat diberkati sekali dan apa yang disampaikan pada malam hari ini sangat mengenai dengan apa yang terjadi kepada saya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus nenek saya, dan nenek saya tahu walaupun nenek saya menyampaikan kata-kata ini, pesannya gini, waktu dia masih hidup, saya masih muda sekali, di bawah umur 10 tahun dia sudah terapkan ini, pembelajaran ini kan. Ingat, nanti kalau kamu di saat nenek tidak ada, ingat pesan nenek ini katanya, yang bukan milikmu jangan engkau ambil. Yang bukan milikmu jangan engkau ambil. Terus saya analisa, yang miliknya apa? Jangan engkau ambil. Ya, bisa saja kita bilang materi berupa uang. Ya, mungkin kita cenderungnya ke sana, uang. Tetapi saya analisa dengan apa yang terjadi, yaitu sesuatu seperti apa yang telah disampaikan tadi, termasuk Daud, ya kan? Nah, yang naik di atas soto istana, nah itu kan bukan milik kita atau bukan milik saya, jadi jangan sampai saya ambil. Termasuk juga misalnya kalau lagi bergaul dengan lawan jenis,
jangan sampai ingin kita memiliki tubuhnya gitu atau merasakan wah ini bakal menjadi istri saya atau pacar saya gitu. Jadi saya pernah diganggu lah atau dirayu. Kalau diganggu lah pula dirayu oleh seorang gadis yang Bilang sama dia, saya kerjakan itu. ya yang tubuhnya baheno kita bilang kan kalau menurut bahasa sekarang atau gitar Spanyol, dia menggoda saya lewat sebuah lagu. Cuma saya nggak tahu judulnya, cuma saya tahu kan sedikit ya. Dia bilang gini, yang lagunya Niwen Uai gitu. Ya kira-kira di antara kita pasti yang tahu lah lagu itu kan, Niwen Uai. Saya tidak menanggapi gitu. Karena saya tidak menanggapi, dia agak sedikit sedih, saya lihat kan. Tapi saya juga tidak ngerti kenapa dia harus sedih. Saya nggak ada apa-apakan dia, tidak sentuh. Tetapi dia, saya lihat memang dia terus merapat kepada saya. Ya kan? Akhirnya dia sempat bertanya. Padahal dia murid saya, murid les saya ya kan. Dia seorang murid les saya, bertubuh cukup bagus. Dan dia sempat bertanya terus terang, Bapak sudah punya pacar? Saya bilang kalau pacar sih nggak ada, tapi kalau teman wanita banyak. Saya nggak mau bertanya kenapa kamu bertanya, enggak. Saya nggak mau membuat satu sensasi gitu kan. Saya anggap ya sudah beres saja kan. Terus rupanya dia mungkin patah hati atau kecewa atau apa kan. Dia nyanyikanlah sebuah lagu lagi yang terakhir itu dengan judul Seal with a Kiss. Dia nyanyikanlah tuh Seal with a Kiss. Nah, setelah itu selesailah segala daya upaya bahwa saya tidak tanggapi semuanya itu. Karena saya berpegang teguh kepada apa yang nenek saya pesan, dan pesan nenek saya itu saya yakin percaya itu dari Tuhan. Jangan kamu ambil apa yang bukan milikmu. Ya, sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati ya buat Pak Robert ya. Ya, memang sih kalau perempuan senang sama laki itu susah kalau laki nggak suka, walaupun masih lajang dua-duanya ya. Nah, tapi kalau laki lajang, perempuan lajang, kalau laki suka itu bisa dapat aja, walaupun perempuan nggak mau, karena laki itu berkuasa, ya kan, berkuasa gitu. Tapi kalau perempuan duluan, lakinya nggak mau nyosor apapun juga diabaikan. Itu untuk masih lajang ya, jangan sampai sekarang ini yang udah double-double ini ikut-ikutan juga, enggak, kita udah ditutup buku ya. Tutup buku ya, udah selesai. Saat ini cuman kita memberikan solusinya aja. Jadi inilah kehidupan ini memang tantangan akan ada, tapi Tuhan menguji iman kita. Betulkah taat akan firman, benarkah melakukannya? Kalau kita melakukannya, pasti takut akan Tuhan. Seperti tadi Bu Adeline. Ya, kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa lagi. Boleh memandang, menikmati indahnya ciptaan Tuhan, kata Pak Joni, iya ya, dia ganteng, dia cantik. Nikmati boleh kan, punya mata untuk melihat, bukan untuk dia cantik, mata merem, ini nubruk dong kalau jalannya, kalau merem terus tutupin matanya jalannya. Kita tetap menikmati, tapi bukan tenggelam. Tapi ya sudah untuk menikmati. Seperti Tuhan memberikan pemandangan untuk apa? Untuk menikmati. Oh indahnya ya pemandangan ini, pegunungan, Tuhan hebat menciptakannya. Nah sebetulnya untuk menikmati. Kadang-kadang orang menikmatinya tenggelam di dalam hati dimasukkan. Nah di sini yang bahaya ya. Nah ini, jadi luar biasa sekali ya. Ini hati-hati gunakan mata. Saya akan lempar saat ini kepada siapa nih yang belum ya saat ini. Ripka mungkin mau sampaikan, Ripka? Ada sesuatu Ripka? Ini Ripka suka sibuk nih jam segini. Enggak, Bu Elian. Oke, enggak ya lewat. Oke, ya Bu Esther mungkin. Bu Esther ada Iya, Bu. hati-hati gunakan mata. Terima kasih buat permaninya, buat Ibu Zelina. Adeline. Bu Adeline. Ya. Adeline. Terima kasih. Kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Kalau saya ya bersyukur sama
Tuhan, bapak saya, kami 3 perempuan 2 laki. Jadi kalau perempuan terlampau diawasilah. Kata dia, jangan sampai itu dosa yang paling besar katanya. Jadi kita mulai kecil diawasi kita. Kalau kita kan orang kampung, kalau terang bulan kita jalan-jalan kaki. Diikuti kita, disenterin. Jadi ya bersyukur sama bapak saya dikasih tahu dan jangan sampai gitu. Jadi tetapi kalau iblis itu nggak tinggal diam. Kalau saya 2 kali digoda saya waktu suami saya ke Jakarta ada yang menggoda. Tapi ya kalau kita takut akan Tuhan, terus udah dikasih tahu itu dosa, ya nggak mungkin lah. Terus suami saya waktu pulang, aku udah pernah cerita sama ibu itu, yang punya kontrakan saya. Langsung saya tunjuk mukanya begini. Diam kamu, diam. Kalau orang Kristen nggak ada, emang dia nggak tahu firman sih orang seberang. Saya tunjuk mukanya, saya kasih tahu sama ibunya, nasehatin itu anaknya, ibu. Saya bilang gitu. Sampai minta maaf dia, karena kita nggak boleh main-main api. Kalau kita misalnya udah diledek-ledek, kita ledek-ledek, ya itulah dapatlah kita. Jadi harus hati-hati. Kalau kita harus tegas, saya tunjuk tuh mukanya, terus dia minta maaf sama saya. Ya udah, kalau kita takut akan Tuhan, kita jangan sampai melakukan yang begitulah. Ya, puji Tuhan karena firman Tuhan juga, teman lupa saya ayatnya di mana. Kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan Yesus. Ya itulah kita harus bersama anak kita juga harus kita ingatin. Ya, seperti orang tua kita mengingati anak kita. Jadi itu memang luar biasa mata ini. Kalau kita tidak bisa untuk menguasai takut akan Tuhan, pasti terjerumus kita. Ya itulah, terima kasih buat Ibu kita yang membawa firman, terima kasih sama kita. Tuhan berkati. Amin. Amin. Iya. Bu, ya saya juga belum perkenalan dulu ya Bu Elia ya. Iya. Nama saya itu Adeline Jetamon. Jadi J itu Johannes Tambunan Montolalu. Jadi saya orang Manado Ibu, suami saya orang Batak. Marga Tambunan. Tambunan ya. Manado, Batak. Manado Batak. Saya Manado, suami saya yang Batak. Dan suami saya kerja di luar kota. Kadang 3 bulan sekali pulang, 5 bulan sekali pulang. Gitu Ibu. Jadi, Mantesan saya punya anak 3 laki-laki semua. Luar biasa ya Bu Adeline ya. Kuat sekali Batak sama Manado disatuin jadi kuat ya. Berani perkasa ya. Haleluya, puji Tuhan. Pas putranya 3 laki ini cantik sendiri di rumah nih. Haleluya, puji Tuhan ya. Itulah luar biasa ya. Itu menjadi berkat Ibu Adeline ya. Untuk anak-anak juga saya udah lihat anak Ibu Adeline juga anaknya baik, takut Tuhan ya. Karena Ibu mendidiknya secara tentara, jadi mengarahkan kepada kebenaran. Jadi itulah Tuhan akan berkati ya dalam keluarga. Puji Tuhan. Suami nggak ada, Tuhan Yesus ada bersama Ibu Adeline ya. Selalu menghibur, membawa damai, sukacita ya, membawa kehidupan terus bagi orang lain. Amin ya. Ya mungkin saya minta saat ini Pak Anfal nih. Pak Anfal belum. Pak Anfal silakan Pak Anfal. Hati-hati gunakan mata. Salam. Iya, salam Pak Anfal. Salam Bu Adeline. Terima kasih firman-Nya malam hari ini. Pembahasan tentang mata ya. Iya, mata. Tapi sebenarnya ini mengenai mengumpulkan harta ya. Jadi larinya ke mata ya. Jadi semua itu terjadi oleh karena mata pada awal mulanya. Dan kita tidak boleh mata dijadikan korban ya. Dijadikan objek ya, seakan-akan mata yang bersalah ya. Tapi yang salah itu adalah hati kita ya.
Jadi memang pandangan pertama itu ya mata. Mata turun ke hati. Hawa, ya mata ke hati. Dari mata kemudian ke hati. Jadi tergantung hati kita ya. Itu yang lebih utama. Itulah sebabnya di dalam ada tertulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Jadi mata itu jelas adalah pelita ya bagi seluruh anggota tubuh ya. Pelita bagi seluruh anggota tubuh. Memang Hawa juga kejatuhan manusia pertama ya dari penglihatan pertama. Jadi buah itu sangat memikat di hati. Ya, ada di Kejadian 3 ayat 5. Jadi Hawa bukan Adam yang tergoda, tetapi Hawa. Awal mulanya kejatuhan manusia, Kejadian 3 dan ayat 5 dan 6. Mungkin di situ juga bisa lebih ya, mungkin sudah tahu semuanya, tidak ada yang baru. Memang di dalam Matius 6 ya, di situ memang disinggung ada dua macam mata, mata yang baik, mata yang jahat. Gitu. Jadi kalau baik maka teranglah semua anggota tubuh. Kalau mata gelap otomatis semuanya menjadi gelap. Ya. Jadi ya mengingatkan kita ya supaya kita harus menggunakan mata ya sebaik-baiknya. Sebab ada mata yang baik disebutkan di sana, juga ada yang mata yang jahat. Ya. Jadi terima kasih Bu Adlin ya, yang sudah menyampaikan itu, tapi juga sempat menyinggung tentang mamon ya. Jadi mamon bukan semata-mata uang ya. Sebab kalau kita lanjutkan ayat ini, ayat selanjutnya, engkau tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, yaitu mengabdi kepada Allah. Di ayat terakhir itu ada mungkin disebutkan mengabdi kepada Allah dan mamon ya. Jadi mamon itu ya iblis ya. Jadi roh jahat. Jadi bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Jadi saya berterima kasih untuk mengingatkan itu ya, sehingga kita harus lebih hati-hati dan waspada ya. Jadi mata awal dari pengenalan ya, awal perjumpaan ya. Contohnya ada lagunya itu, pandangan pertama awal aku berjumpa. Ada lagu dangdutnya tuh. Jadi kita harus betul hati-hati ya. Dan memang Alkitab juga menulis ya, apabila matamu menyesatkan engkau, maka jungkillah ya matamu. Itu memang sudah ayatnya sudah mungkin sudah karena perbuatan manusia sudah semakin jahat ya. Jadi sampai timbul ayat yang demikian, jungkillah matamu ya. Jadi manusia sudah semakin jahat ya, dalam perbuatannya ya. Dan manusia yang pertama kali yang disebut-sebut ya, kalau di dalam Kejadian itu ya, manusia itu adalah daging ya. Perbuatannya semakin jahat ya. Tadi sudah disinggung ya Bu Adeline mengenai kejahatan manusia itu semakin jahat. Tetapi di ayat Kejadian 6 kalau tidak salah itu, di Kejadian 6 itu di mana Nuh mendapatkan kebenaran di mata Tuhan, berkenan ya di mata Tuhan ya. Jadi disebut di mata Tuhan ya. Jadi harapan kita ya sebagai orang percaya supaya kita mendapatkan perkenanan di mata Tuhan ya. Jadi bukan di mata manusia ya, tetapi perkenanan di mata Tuhan ya. Bagi orang yang percaya ya, orang yang selalu menjaga hatinya ya, tidak berpaut kepada ilah-ilah lain. Terima kasih, sangat memberkati. Saya dituntut untuk dapat lebih belajar lebih dalam untuk mengerti ya,
apa itu sebenarnya mata yang baik dan apa itu mata yang jahat. Kita harus betul-betul ya mengerti, mendalami, ya, bukan sekedar membaca dan selesai hanya sampai di situ. Tapi sebenarnya apa yang menjadi misteri dari semuanya ini. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya, Mbak Anfa. Ya, mungkin coba satu lagi saya coba ke Bu Susan. Bu Susan? Halo Bu Susan? Bu Susan? Ya, mungkin Bu Susan ketiduran kali ya. Oke, kalau gitu sudah selesai. Mungkin Ibu Adeline ada yang mau ditambahkan nggak? Sudah semua. Tadi ada yang tadi Ibu Resma Manulang cari yang tentang Allah itu kudus. Itu ada dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, Ibu. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Tadi yang Mama Ya, bilang. betul. Inilah. 1 ayat 15, 16. Ya. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bapak Ibu semua. God bless. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, luar biasa. Ini udah saling melengkapi firman-Nya ya. Mari saat ini kita tutup di dalam doa. Kita sudah selesai, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami harus menggunakan mata dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Ibu Adeline. Berkati Ibu Adeline ya Bapak, dimanapun dia melayani, dijauhkan setiap pencobaan, dijauhkan setiap godaan ya Bapak. Di mana suaminya sedang kerja di luar, biarlah Engkau yang memelihara Ibu Adeline. Senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dengan berkat yang melimpah. Di dalam kasih anugerah ketiga anak yang Kau pelihara ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi senantiasa Bapak. Lindungi senantiasa Tuhan Yesus, jauhkan orang-orang jahat ya Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang menyertainya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, menjadi berkat untuk kami semua ya Bapak. Berkati senantiasa Ibu Adeline setiap pelayanannya, disertai dengan pasukan malaikat. Terima kasih ya Bapak, berikan kekuatan, kesehatan ilahi. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman Tuhan. Berkati Pak Rasman dengan kekuatan kesehatan Bapak. Berkati Bapak sudah memainkan musik, memimpin pujian ya Bapak. Kau berikan dia kekuatan, kesehatan yang sempurna, damai sejahtera Allah Bapak. Menyertainya di dalam untuk istrinya, penyembuhan ya Bapak, mujizat terjadi. Demikian untuk kedua anaknya dibuatnya berhasil ya Bapak. Dijauhkan Bapak dari setiap kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan, dia semakin kuat, semakin sehat karena firman yang menopang, yang menguatkan, yang meneguhkan. Sehingga terus di dalam roh dan kebenaran Bapak dia terus tenggelam di dalam Engkau, sehingga ada sukacita ya Bapak dan ucapan syukur, sehingga Pak Rasman senantiasa diberkati. Kemanapun dia melangkah Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau lindungi senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Joni. Berkati Pak Joni Tuhan, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Pak Joni juga Tuhan, Kau pelihara ya Bapak. Satukan terus dengan istri, Bapak dan anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya, dibuat berhasil. Dimanapun dia melayan, Bapak jadi saksi hidup untuk menyenangkan Engkau ya Bapak. Sehingga tidak lemah fisiknya, semakin kuat. Karena firman adalah fondasi kehidupannya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kau memberkati senantiasa, melindungi senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tamu. Begitu juga kami berdoa ya Bapak. Untuk Pak Anfal juga Tuhan, kami percaya di Bali dijauhkan badai, puting, beliung, gempa bumi, diluputkan dari itu semuanya Tuhan. Amin. Tidak akan Amin. mengena kepada anak-anak kerajaan surga, tetapi senantiasa dilindungi sesuai dengan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Demikian juga Tuhan, Kau pakai Pak Anfal Bapak dan luar biasa dalam keluarga ya Bapak, menjadi satu kesatuan Tuhan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kau berkati apapun yang dikerjakan Pak Anfal, dibuat segala sesuatunya berhasil Tuhan. Kami
percaya ada roh sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus. Biarkan terus matanya tertuju kepada Engkau dengan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau melingkupi keluarganya Bapa, dijauhkan setiap pencobaan, setiap ujian apapun juga. Tetapi Engkau yang memelihara dan melindungi senantiasa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Bu Esther juga. Berkati Bu Esther Tuhan, berkati juga untuk Mesra, supaya Mesra di Inggris dapat pekerjaan Tuhan, dan Maknya juga dapat pekerjaan juga Tuhan, sehingga Bu Esther juga semakin kuat di dalam Engkau, berdoa ya Bapak, sehingga diberkati Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya juga Tuhan Yesus, dan berikan kekuatan kesehatan untuk Bu Esther juga Tuhan, kami percaya dijauhkan virus, bakteri apapun juga. Begitu juga Tuhan Yesus, berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan Yesus di ladangnya, Engkau yang membantu dan pasukan malaikatmu Tuhan, selalu dibuat yang berhasil. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Retno. Bapak, pulihkan Ibu Retno Tuhan. Bukan semakin Tuhan Yesus ada masalah, tetapi Kau pulihkan Tuhan, tidak ada lagi merah-merah di pipinya, pulih, sembuh. Bapak, tidak ada lagi Tuhan kelainan, Bapak fisiknya sempurnakan Tuhan untuk Ibu Retno. Tuhan Yesus sembuhkan, bangkitkan dia Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya Bapak. Tidak ada spirit roh jahat yang bisa menguasai Ibu Retno Tuhan. Engkaulah penolong dan pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan untuk Ribka juga. Yang terus Tuhan Yesus menguatkan ya Bapak. Yang terus Bapak membuatkan makanannya Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan. Berikan kekuatan, damai sejahtera kepada Ribka. Ada sukacita sehingga tidak ada ketakutan apapun juga Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit. Dia sehat sempurna. Tuhan, Engkau senantiasa menghibur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa untuk Ribka juga ya Bapak. Baik seisi keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau menyertainya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Pak Hairul juga Tuhan. Pak Hairul Gulton, kami percaya gereja disempurnakan ya Bapak. Sebentar lagi akan memasuki perayaan Natal. Ada anugerah-Mu Tuhan Yesus, ada sukacita ya Bapak, sehingga jiwa-jiwa boleh dikirimkan ya Bapak. Menikmati Tuhan Yesus kasih Allah, gedung yang baru Tuhan Yesus dengan renovasi yang baru. Berkati kesehatannya untuk Pak Heru juga Tuhan, dengan keluarga besarnya Kau berkati senantiasa. Kami percaya Tuhan Yesus perjuangannya tidak akan sia-sia, tetapi Engkau turut bekerja di dalamnya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan senantiasa. Demikian juga untuk Pak Robert. Berkati Pak Robert Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Ada kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Berkati istrinya Tuhan, Kau berkati anak-anaknya juga Tuhan. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, apapun yang dikerjakan Pak Robert, dibuat yang berhasil. Sehingga Tuhan tidak ada kejenuhan Bapak. Kami percaya ada shalom Tuhan Yesus. Apapun yang Bapak yang disampaikan jadi berkat, jadi saksi untuk kemuliaan nama Engkau. Lindungi Bapak senantiasa dari badai, puting beliung, dijauhkan virus, bakteri. Kami percaya memberikan damai, sejahtera dalam kehidupannya Tuhan Yesus, membawa sukacita senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, karena firman-Mu adalah kehidupan. Demikian juga Tuhan Yesus, untuk Bu Ira, kami serahkan ke dalam tamu juga Tuhan Yesus. Kau berkati Bu Ira Tuhan. Dia tidak sendiri, ada malaikat yang menyertainya Tuhan. Kami percaya Engkau memeliharanya senantiasa Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakannya, pesanan makanannya, banyak laris pesanan Tuhan. Kami percaya Engkau yang ikut campur tangan, ya malaikat dibantu Tuhan, sehingga dia kuat di dalam Engkau ya Bapa. Penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Kominwan juga. Kami percaya, tanpa disadari Kominwan diberikan jantung yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, Kaulah dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi ya Bapak, karena firman yang mempertajam terus Tuhan. Sehingga dengan firman bertumbuh Bapak, bertumbuh juga dengan jantung yang baru dari surga turun kepada Kominwan Tuhan. Pulihkan Bapak kesehatannya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tamu Bapak. Kami juga berdoa untuk semuanya sudah kami doakan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih ya Bapak. Untuk Zoom ini kami sudah selesai, kami akan istirahat bersama-sama Tuhan, mimpi indah bersamamu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur, hanya satu di Kristus kami mengucap syukur di dalam Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih Bu Elia. Ya. Salam Pak Joni. Selamat malam semuanya. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih. Semua sudah selesai. Yes. Oke, ya. Bu Andelin, Tuhan berkati ya. Amin. Oke. Ya.
Thank you.